Iya, ya alhamdulillah. Terima kasih kepada semuanya ya yang telah bergabung, Pak Kimas Rahmat ya, yang memang banyak menggeluti tentang semantik atau knowledge graph. Kemudian ada asisten untuk lab. Di sini ada Noval, Hanif, dan Alfa, dan mudah-mudahan nanti kalau ada yang lain bergabung. Di sini saya akan mencoba menyampaikan ya pengantar diskusi untuk knowledge graph ya untuk Al-Quran ya, atau representasi semantik secara umum. Mudah-mudahan dalam waktu sekitar 1 jam, yaitu sekitar mungkin setengah jam, saya menyampaikan kemudian kita diskusi dan dengan harapan em, merupakan sebagai ini apa salah satu upaya untuk mengimplementasikan ya knowledge graph atau representasi terstruktur semantik pada khususnya untuk Al-Quran atau Islamic corpus pada umumnya, yaitu Al-Quran, hadis, dan Sunan Nabawiyah utamanya. Ini udah kelihatan ya ininya slide-nya. Sudah, Pak. Nah, ya, makasih. Ya, di sini judulnya saya beri judul Knowledge Graph Al-Quran, atau barangkali lebih tepatnya lagi yang lebih panjang di sini yaitu pembangunan representasi terstruktur semantik. Ya, jadi representasi terstruktur semantik di sini barangkali salah satu yang utamanya adalah knowledge graph. Dan tujuannya adalah untuk membantu kita untuk lebih memahami Al-Quran. Jadi ini untuk pemahamannya, untuk pemahaman kita, membantu kita lebih memahami Al-Quran sebagai alat bantu, salah satu alat bantunya. Yang pertama ingin coba saya sampaikan tentang motivasi. Ya, jadi pembangunan struktur semantik tersebut menurut saya sesuatu yang sangat baik, baik dari sisi kegunaan atau fungsi kita sebagai manusia khususnya Muslim, kemudian juga dari sisi keilmuan computer science ya. Dan oleh karena itu namanya representasi terstruktur, artinya mengubah dari teks yang tidak terstruktur, di mana teks itu adalah teks eh, bahasa Arab yang tetap dan banyak tafsir, baik itu tafsir singkat berupa terjemahan dan juga tafsir kitab-kitab tafsir, em, perlu semakin lama semakin lengkap dan semakin kredibel untuk dibuat ya. Ya, motivasinya adalah kita lebih memahami Al-Quran. Jadi, ya Bismillah, insya Allah kita berupaya terus-menerus untuk tilawah, untuk membaca tafsir, untuk membaca terjemah, membaca tafsir. Namun saya kira kita dalam banyak kesempatan itu perlu mencoba atau perlu sebenarnya ingin memahami lebih dalam ya. Tentunya kalau kita membaca terjemah kemudian membaca tafsir, beberapa tafsir, yang tafsir itu sudah banyak dalam bahasa Indonesia pun, itu ya sangat sangat bisa, sangat bagus, tapi itu butuh upaya yang lain, artinya harus buka ini, buka itu, buka ini, buka itu, buka ini, buka itu ya. Dan salah satunya bagaimana kita membuat representasi yang terstruktur, yang oleh karena itu nanti komputer bisa membantu kita ya. Ya, jadi penekanan di sini tujuan kita adalah untuk understanding, untuk pemahaman, yaitu pelabelan semantik. Ya, meskipun sebenarnya kalau menurut saya ya ada pelabelan sintaks itu yang juga perlu untuk mendukung semantik, yaitu misalkan konstituensi, yaitu misalkan entitas. Ya, karena seperti yang nulis grafis sendiri kan antar entitas ya utamanya. Nah, entitas itu kan antara yang dilabelin dengan istilahnya frasa atau konstituensi yang dibantu dengan pelabelan frasa dan kemudian mungkin verifikasi oleh kita. Dan juga ada dependensi ya, dependensi parsing yang itu ada sintak juga, tapi ya eh, bisa sangat membantu. Kemudian pelabelan-pelabelan yang lain yang membantu seperti co-reference resolution, utamanya adalah pronoun resolution, di mana di Al-Quran itu sangat banyak kata ganti
pronoun ya. Sangat banyak itu. Oleh karena itu salah satunya menurut saya adalah bagaimana kita melakukan pronoun resolution. Hmm, yang tentunya eh, di Al-Quran itu sangat banyak atau ada beberapa eh, perbedaan mungkin pendapat ya, ya dan itu kalau bisa kita akomodir. Kemudian entitas, termasuk entitas kompleks ya. Entitas kompleks itu em, seperti misalnya looping atau yang lain-lain. Kemudian post tagging. Nah, post tagging itu juga perlu nanti kita lihat contohnya, yaitu misalkan jenis kata kerja lampau, jenis kata kerja sekarang itu juga nanti ada hubungannya dengan makna. Nanti ada contohnya. Kemudian berkaitan dengan makna juga adalah nuansa kata. Kita udah sangat berlimpah saya kira ya. Ada bahasa Arabnya yang aslinya, Al-Quran teks asli, kemudian ada versi-versi terjemahan beberapa bahasa dan setiap bahasa juga ada versinya. Itu saya kira sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan makna. Sebagai contoh sederhana adalah kalau kata di bahasa Indonesia, pahala itu di bahasa Arab ada macam-macam ya, ada ajrun, sowa, matsuba, dan lain-lain. Demikian juga ada kata-kata yang lain. Ya, nanti kita lihat konteksnya misalkan dengan knowledge graph. Kemudian pelabelan positif atau negatif untuk kata yang aslinya adalah netral, seperti misalkan balasan atau jaza. Ya, salah satu representasi semantik yang standar populer adalah yaitu di knowledge graph RDF ya triple kan ya ada node di mana node itu adalah entitas entitas punya subjek dan objek kemudian relasi sebagai predikat ini mungkin yang saya kira yang standarnya yang berkaitan dengan semantik ini contoh untuk berkaitan dengan motivasi ya jadi misalkan kita membaca di satu atau beberapa ayat misalkan di sini Al-Imran 70. Nah di sini misalkan kita lihat ada kata-kata yaktuluna ya di sini yang artinya mereka bunuh. Ya, di sini ini adalah saya foto dari ini ya, dari sebuah tafsir ya, dari sebuah tafsir di sini itu udah sebenarnya di situ yang tadi itu yang membunuh ini tadi kita lihat tadi ya, membunuh itu adalah orang Bani Israel ya, maksudnya ini Bani Israel membunuh, artinya sudah terjadi pembunuhan. Tapi di sini posnya, part of speech-nya itu adalah kata kerja masa kini dan akan datang yaitu namanya fi'il mudhari. Ya, padahal itu terjadi di masa lampau. Demikian juga akan masa yang datang tapi seolah-olah sudah terjadi. Nah, ini ada tafsir-tafsirnya yang ini kemudian di plain text-nya seperti ini yang tadi ya telah terjadi tapi menggambarkan artinya sudah terjadi tapi kata kerjanya mudhari artinya kerja kata kerja kini dan masa datang yaitu menggambarkan keburukan pembunuhan yang seakan-akan pembunuhan itu sedang terjadi. Demikian juga sebaliknya, yang kata akan datang yaitu ketetapan Allah yaitu kiamat yang akan datang tapi kata kerjanya itu adalah mandi atau kerja lampau istiwa yang akan datang tapi menunjukkan kepastian nah seperti ini kalau kita mencari misalkan di LLM katakanlah gitu ya tunjukkan yang seperti ini yang udah terjadi tapi kata kerjanya mudorin atau yang akan datang tapi kata kerjanya madi misalkan tunjukkan misalkan kita melakukan prompting di LLM sepertinya itu tidak bisa secara lengkap dan ini lengkap dan akurat gitu ya. Mungkin lengkap itu menyeluruh di Al-Quran. Nah, kalau kita melakukan pelabelan, misalkan contoh yang tadi bahwa ini adalah triple Bani Israel, kemudian relasinya membunuh, kemudian nabi-nabi Bani Israel membunuh nabi-nabi. Kemudian ini adalah fi'il mudhari dan demikian juga ketetapan Allah yang akan datang kepada manusia. Di sini fi'il madi. Nah, saya kira kalau kita labelin, artinya bahwa pelabelan itu perlu intensif, jangka panjang, bekerja sama dengan ahlinya, dan mungkin ada beberapa versi, itu kita bisa mendapatkan secara akurasi tinggi dan mempunyai lengkap itu ya. Jadi presisinya bisa tinggi dan recall-nya bisa tinggi. Nah, di sini research question-nya, kita sebagai manusia, kita sebagai yang sedang tilawah, kita sedang mentadabbur Al-Quran. Ya, nah, kita membaca itu. Ya, misalkan kita membaca tentang Bani Israel yang tadi. Kemudian pertanyaan kita, apa pujian dan celaan dari Allah terhadap Bani Israel? Nah, ini saya kira dengan knowledge graph seperti triple atau yang lain, kalau udah
kita membuat triple yang berkaitan dengan ini akan muncul dengan akurasi yang tinggi, precision yang tinggi dan recall yang tinggi. Kemudian mengapa mereka dipuji atau dicela juga dengan knowledge graph, dengan dengan triple gitu ya, atau yang lain. Ya, kemudian juga di sini apa ganjaran atas perbuatan baik yang dipuji dan perbuatan jelek yang dicela dari Bani Israel, dari Allah. Kemudian bagaimana pelajaran bagi kita atas hal-hal tersebut? Ini saya kira tambahan yang kita coba dapatkan dari tafsir ya. Maksudnya tafsir itu juga beberapa kita masukkan ke dalam pelabelan atau bentuknya literal atau misalkan teks itu atau bagaimana. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini contoh yang lain. Ya, contoh kasus. Di sini kita adalah misalkan surat Al-Bayyinah, di mana ada radhiyallahu anhu wa radu'an. Jadi Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Nah, di sini tentunya kita sebagai seorang pembaca, kita akan em, juga kita sudah sangat familiar bahwa kalau kita menyebutkan sahabat, tentu kemudian kita ada radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha yang artinya semoga Allah meridhoi dia. Artinya suatu ridho itu sesuatu yang sangat sangat berharga bagi kita ya. Ya, kemudian kita tentunya akan em, berusaha mencari ridho itu dari siapa untuk siapa dan konteksnya itu apa. Seperti ini tadi ridho dari Allah kepada mereka dan mereka pada Allah. Kemudian ridho Allah itu kepada siapa karena apa? Ini tentunya saya kira bisa dijawab dengan antara lain dengan knowledge graph seperti triple. Ya, jadi ridho itu sebagai predikat, kemudian subjeknya dan objeknya, entitasnya apa? Entitasnya itu adalah misalkan karena apa? Kemudian kita waktu tilawah juga, misalkan kita membaca seperti ini, dan apa kemudian dan belakangnya adalah alakun tuflihun. Nah ini agar kamu beruntung. Nah tentunya kita sangat memperhatikan yang seperti ini, artinya agar kita beruntung itu kenapa atau apa yang perlu kita lakukan. Di samping dari teks Al-Qur'annya sendiri, kemudian kita bagaimana melabelin atau memasukkan tafsir-tafsir dan juga kalau bisa contoh-contoh kasus dari hadis atau surah nabawiyah ke dalam em, knowledge graph kita ya. Jadi di sini research question-nya misalkan contoh yang paling sederhana adalah atau kasus yang sederhananya di ayat mana saja artinya frase tersebut. Artinya konkordansi tapi konkordansi frase. Ya, saya kira ada yang udah ada ya memang dan dulu waktu tugas akhir juga ada yang cari seperti ini. Hmm, eh, apa kemudian frase yang sejenis maksudnya agar kamu beruntung tapi juga ada yang apa yang lain selain agar kamu beruntung yang sejenis. Nah ini juga namanya juga pelabelan. Saya kira kita mencoba mencari secara otomatis dan semi otomatis, artinya otomatis itu nanya ke LLM misalnya dan juga nanya ke ahlinya misalkan kemudian kita labelin. Artinya banyak pelabelan. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita beruntung seperti di ayat tadi. Jadi apa em, itu kan saya kira relasi ya agar kita beruntung karena apa ya. Kemudian dilabelin juga dari hadis dan sirah nabawiyah kasus-kasusnya agar kita bisa mempelajari ya. Kemudian kasus lagi, misalkan di sini Al-Maidah 15 dan 16. Di sini ada kata nur, di sini ada nur atau anur ya. Yang sepertinya di sini merupakan ada nuansa atau pengertian yang berbeda antara nur dan anur. Kemudian research question-nya adalah perlihatkan konteks masing-masing, ya, dan terjemahannya mungkin ada. Kemudian penjelasan dari tafsir yang tentunya kita juga labelin ya. Labelinnya bisa memang labelin masuk ke triple atau semacamnya atau yang extension dari triple atau juga mungkin literal atau penjelasannya. Nah, kita masuk ke topik yang lain yaitu teks statis ya. Kalau tadi motivasinya itu motivasi seperti itu saya kira sangat didukung karena Al-Quran itu adalah teks yang statis ya. Berbeda dengan seperti misalkan berita.
seperti sosial media yang itu nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Beritanya ada nambah lagi, baru-baru lagi. Sosial media juga seperti itu. Nah, kalau Al-Quran atau mungkin sejarah dan lain-lain, itu ya eh, itu ini apa teks statis itu merupakan salah satu yang ideal menurut saya karena isinya tetap dan banyak penafsiran yang penafsiran itu kan adalah penjelasan semantik ya. Apalagi Al-Quran sangat kaya dengan penjelasan semantik ya. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian juga berikutnya lagi tentunya pelabelan itu perlu dengan penjelasan lebih banyak lagi yaitu melibatkan tafsir dan hadis dan sirah nabawiyah. Kemudian proses pembangunannya itu sendiri eh, ya termasuk mungkin di knowledge graph-nya kita bisa dari ayat per ayat kemudian dicari pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Jadi pembangunannya itu bisa dari misalkan risk question ini kemudian dibangun seperti itu ya. Di samping juga ayat per ayat kita bangun, tapi juga berdasarkan riset question. Kemudian tentunya perlu kerjasama dengan ahli. Kemudian kalau bidang terkait, artinya kita pelajari juga, itu adalah open relation extraction misalkan, dan semantic role labeling. Ya, oke. Kemudian LLM seperti ChatGPT, saya kira salah satunya juga kita perlu integrasi. Artinya seperti misalkan, kalau dengan knowledge graph secara standar itu kan query-nya seperti SQL ya, artinya terstruktur. Ya. Nah, bagaimana kalau kita inputnya itu ada input bahasa manusia, demikian juga outputnya ya. Itu tentunya merupakan salah satu yang jauh lebih optimal ya. Kemudian untuk jangka panjangnya, menurut saya kemungkinan lebih optimal kalau kita membuat representasi terstruktur semantik yang sendiri. Maksudnya kita buat tidak harus benar-benar standar ya, triple standar atau semacam gitu ya. Dengan struktur data sendiri, kemudian juga data bisa atau data setnya itu dalam bentuk plain text, artinya bukan database, graph misalkan. Kemudian format query-nya juga kita rancang sendiri. Kemudian kita membangunnya dengan bahasa pemrograman seperti misalkan Python, tidak menggunakan tool. Artinya supaya untuk kedepannya, jangka panjangnya, kita lebih fleksibel. Kemudian pembangunnya dari kasus-kasus kecil yang sederhana. Mungkin saya kira seperti itu dari saya. Em, ya, silakan mungkin. Oke Mas, masih ada. Oh, maaf, Oke Mas, kayaknya udah ini, apa, udah tadi ada izin. Oke, silakan. Masih bergabung. Nova, Hanif, Noval, atau Gabriel. Ya, Pak. Ya, jangan. Ini ada Eh, yang mau disampaikan. Oke, mungkin saya ini Pak sedikit penasaran kalau dari yang Bapak jabarkan tadi itu cara pelabelan atau eh, mengimplementasikan dari semantiknya itu seperti apa ya Pak? Pelabelannya, contohnya. Contoh pelabelan ya. 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 Eh, Pelabelan itu yang dasarnya ya, itu triple itu adalah dari entitas ke entitas dengan ini apa contohnya ya, mungkin seperti ini ya saya sampaikan dulu. Ya, ini contohnya seperti ini. Misalkan ini ada Bismillahirrahmanirrahim gitu misalkan ya. Ya ini kan namanya ini kan semantik ya. Jadi hmm, semantik itu tidak terbatas kepada teks yang ada. Jadi seperti misalkan dengan nama Allah yang masih Maha Penyayang. Ya, ini ada Allah, kemudian ada Maha Pengasih. Mungkin kurang gede ya. Gede. Ya. Kemudian di sini adalah relasinya. Ya, relasinya itu sesuatu yang implisit ya, memiliki sifatnya. Ini bentuk bentuk triplenya seperti ini. Kemudian juga yang kedua ini memiliki sifat. Kemudian berikutnya lagi, misalkan contohnya, ini contohnya adalah satu ayat
Ya, yang terjemahnya adalah ini, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia atas segala sesuatu Maha Kuasa. Ya, tentunya di sini karena di sini semantik dan implisit, ini kemungkinan ada beberapa ini juga sih memang beberapa versi yang relatif subjektif ya. Kalau ininya sendiri, entitas-entitasnya sendiri itu adalah yang eksplisit ada di teks. Tapi untuk relasinya sendiri kadang-kadang implisit ya seperti ini. Di sini Allah Maha Suci. Allah yang mempunyai sifat Maha Suci. Yang mana sih? Di sini nggak ada ya. Oh ini Maha Suci Allah ya. Ya Maha Suci Allah itu artinya kita buat triplenya adalah Allah mempunyai sifat Maha Suci. Kemudian yang menguasai segala kerajaan. Artinya yang menguasai segala kerajaan itu kan Allah ininya secara implisit. Artinya di sini dieksplisitkan Allah. Ya barangkali bisa ditanda kurung ya. Kurung itu mungkin masih dari implisit menjadi dieksplisitkan dari kata ganti ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian segala kerajaan. Kemudian dan lain-lain. Kemudian mungkin contoh yang lain adalah seperti ini. Misalkan yang menciptakan hidup dan mati. Ya, jadi Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Ya, seperti itu ya saya kira. Nanti kalau representasinya sendiri ada macam-macam ya, ada dengan turtle istilahnya, atau dengan JSON atau apa. Ya, tapi yang kalau bisa yang dalam bentuk sederhana dan kita menggunakan kalau pikiran saya kemungkinan menggunakan teks ya seperti itu apa turtle atau JSON bentuk representasinya. Apa mungkin gitu ya? Gimana apa? Mungkin ada ide, masukan, Oke, Pak. pertanyaan? Ya, Ah, sudah menjawab sih, Pak. ya. Ya, jadi di sini utamanya adalah bagaimana kita sebenarnya melabelin ya. Bagaimana kita melabelin semantik. Yang kalau implementasinya dari mungkin dari yang sederhana dulu, yang bentuknya sederhana, maksudnya datasetnya sekecil, kemudian diimplementasikan. Nah, kemungkinan kalau saya bayangkan ya menggunakan Python ya, karena kita ingin lebih fleksibel, tidak menggunakan tool, tidak menggunakan tool knowledge graph maksud saya, ya. Tapi menggunakan Python, baik itu untuk eh, pembangunan query, itu menggunakan Python dan ya datasetnya itu kalau saya cenderung cenderung teks ya, tidak database, ya, plain teks. Yang ya tentunya ada plus minusnya, tapi saya menurut saya sepertinya ya, coba em, lebih cocok ikut. Ya, silakan Alfa dan yang lain. Ya, Hanif silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Bagi nanti itu dalam pembuatannya itu kita perlu apa? Bekerja sama dengan para ulama gitu, Pak. ya saya kira kita harus ya, tapi kita jangan me- menyerahkan artinya kita harus buat draftnya dulu. Mereka sifatnya itu mengkonfirmasi, mengoreksi gitu. Jadi intinya jangan memberi pekerjaan dari awal gitu ya. Misalkan tolong buatkan ini gitu. Tapi kita buat dulu seperti ini misalkan contohnya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Nah, kelihatan kan ya ini ya. Nah, kemudian kita minta konfirmasi, komentar. Kalau seperti ini bagaimana Pak ya? Gitu. Misalkan seperti itu. Ya, dalam pengalaman-pengalaman saya dan ya kita kan tidak memberi pekerjaannya kepada mereka. Maksudnya ngasih kerjaan yang besar, yang berat gitu. Ya. Artinya kita buat draftnya sendiri. Nah, kita buat draftnya dulu sepemahaman kita buka-buka tafsir, tafsir itu kita coba bagaimana membuat representasi terstrukturnya, tafsir ini, tafsir itu, dia banyak. Kemudian kita coba mungkin ada beberapa versinya, satu ayat ini mungkin ada beberapa versinya. Em, Kemudian kita diskusi dengan contoh. Contoh misalkan contohnya, kemudian kita pelajari, oh ada penjelasan umum seperti ini, nanti kita dengan penjelasan atau guidance dari mereka, kita membuat pelabelan lagi dengan lebih baik lagi, kita konfirmasi lagi, jadi semacam cycle itu. Tapi tetap harus ada konfirmasi atau ya bimbingan dari yang ahlinya, dari Al-Quran. Gimana, Pak? Novel menurut saya seperti itu.
Berarti oh ya, kalau misalnya tafsirnya nanti bisa diambil dari kitab-kitab para ulama juga ya, Pak? Apanya? Kalau Tafsir. tafsirnya. Ya tentunya ya, tentu ya. Tentu dari kitab-kitab tafsir yang ada kan banyak ya kitab tafsir itu ya. Maksudnya yang bisa kita pakai. Dari tafsir yang sederhana dulu lah, mungkin yang pendek dulu ya, seperti tafsir Kemenak itu yang online itu ada kan ya. Itu kan pendek, tafsir pendek. Nah, itu mungkin dari situ juga yang pendek-pendek, apalagi udah ada online-nya, ya kan. Di samping juga tafsir-tafsir yang masih berupa hard copy, kita sebagai studi kasusnya, ya, ya seperti itu. Seperti contohnya yang tadi kan saya menggunakan tafsir ya, salah satunya ya. Di sini kan saya buat dari tafsir, ya, seperti, ya ini kan tafsir. Nah, kelihatan ya di share screen ya, share screen kelihatan ini. Oh, Belum kalau di sini kelihatan. yang masih Halo? Word, Pak. Apa? Kalau di sini masih yang Word. Oh, masih, masih yang buat ya. Oke. Oh, ini tafsirnya kelihatan ya, yang tadi ya, yang di slide tadi. Sudah kelihatan, Pak. Ya, ini kan dari tafsir kan. Ya, artinya kita harus nanti banyak juga melakukan pelabelan itu berdasarkan tafsir. Seperti contohnya, sederhana, contoh yang sederhana dan banyak. Kata ganti, ya, pronoun resolution yang banyak sekali, kayak dia, apa, dan lain-lain. Itu kan pronoun resolution itu, hmm, pronoun resolution itu kan kita juga lihat tafsirnya ya. Dan juga di samping tafsir juga pronoun resolution itu mungkin bisa kita lihat dari dependency parsing ya. Dependency parsing itu seperti ini ya. Yang udah ada tapi sebagian ini belum semuanya ya, belum semua Al-Qur'annya. Ya, dependency parsing itu seperti ini. Ya, dependency graph. Ada. Ya, kita lihat di sini misalkan mana ya, ada ada ganti itu siapa ya? Ganti itu ada di sini. Pada ganti dia menunjukkan ke siapa. Ya, misalkan it di sini ya, he. Nah, ini it-nya itu dia menunjukkan ke siapa ini bisa kita lihat. Oh, tapi ini nggak bisa ngeliatnya. Ini mungkin, nah ini kan mungkin ke sini ya. Noun-nya di sini. Noun-nya di sini ini implisit maksudnya Alkitab sini. Sini kelihatan aku nggak ya? Nah, tapi artinya kita perlu pronoun resolution. Hmm, ya misalkan, nah ini hutan dari dalika dari misalkan ya dari menunjukkan yang sebelumnya. Tapi artinya kita perlu resolution itu. Contoh yang tadi pertanyaan apakah kita perlu tafsir ya. Nah ini kan juga di tafsir disebutkan dan mungkin ada beberapa versi dia itu siapa dan lain-lain itu. Sehingga nanti ada yang seperti tadi slide yaitu istilahnya co-reference resolution. Co-reference resolution itu artinya yang merefer yang sama. Ya, merefer yang sama itu seperti misalkan eh, kalau misalkan eh, Aladina Amanu sama eh, ini kan apa orang yang beriman sama Aladina Amanu sama eh, 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 apa Aladina Hajaru dengan Hajir misalkan gitu ya. Ya semacam gitu ya, maksudnya menunjukkan hal yang sama gitu ya, bukan hal sama, maksudnya meresolusi atau menunjukkan hal yang sama atau contoh kasus yang lain misalkan Ahmad dengan Ahmad, misalkan Islam Nabi misalkan seperti itu ya. Tapi yang kebanyakan adalah chrono resolution dan itu
menunjukkan kita harus banyak belajar dari tafsir atau juga nanya-nanya juga ke ahlinya. Nah gitu ya. Nah, gimana? Hanif ya tulisannya. Iya, sudah paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi pernah beberapa kali sih sebenarnya ada tugas akhir dari Fakultas Informatika ya, yang kita banyak menggunakan buku tafsir gitu ya. Ada beberapa sebenarnya. Tapi tidak nampak kurang berkelanjutan ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan berkelanjutan. Sedangkan yang lain, atau lagi novel, Hanif, Iqbal, Dafil. Dan kita juga beberapa kali mempunyai kerjasama ya. Win, Bandung ya. Ya mudah-mudahan ini nyata. Nah, kita mempunyai motivasi ya. Karena seperti tadi saya sampaikan itu sesuatu yang menarik juga secara keilmuan. Ya, sesuatu yang mempunyai challenges ya, ada tantangan-tantangan yang dan bisa diterapkan ke bidang lainnya seperti misalkan sejarah atau yang lainnya yang statis ya. Meskipun mungkin datangnya tidak sama persis ya karena sejarah itu kan lebih ini ya lebih juga lebih panjang dan ini ya, ya tapi ada banyak kemiripan. Hmm. Ada lagi yang lain mungkin? Ya kalau nggak ada kita tutup ya untuk pertemuan ini mudah-mudahan kita akan mengadakan diskusi-diskusi yang berkelanjutan. Ini memang tidak begitu disebarkan luas nanti sama kalau udah beberapa kali kita disebarkan luas baik itu topik-topik yang ada yang berkelanjutan seperti ini atau topik-topik yang lainnya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, sudah diskusi. Ya, kita tutup. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi